Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang membuat aplikasi Rentalio. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama Muhammad Farcan Setiawan, yang kedua Desi Tripawati, yang ketiga Ria Puji Astuti. Selanjutnya, Mas. Latar belakang kendaraan darat terutama mobil saat ini sudah bukan menjadi barang yang mewah karena sudah menjadi kebutuhan apalagi untuk keluarga besar dan faktor keselamatan untuk perjalanan jarak jauh, fleksibel, privasi, dan kenyamanan dalam merencanakan perjalanan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih metode rental mobil. Maksud dan tujuan yakni membuat platform informasi untuk menyewa kendaraan dan mudah dan cepat. Dari mobil hingga sepeda motor, tersedia beragam pilihan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan segala jenis perjalanan. Next, desain. Dalam pendesain dan development aplikasi rental yuk menggunakan beberapa tools. Yang pertama, Flutter sebagai tools editing yang diintegrasi dengan GitHub. Yang kedua, Freebase autentifikasi sebagai tools keamanan untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang ketiga, Firebase File Team database sebagai tool penyimpan data-data customer. Next. Mengunduh dan menginstal aplikasi yuk. Pertama, cara mengunduh dapat mengunduh aplikasi Grab Mobile melalui Play Store atau Apple Store. Kedua, langkah-langkah install setelah diunduh, ikuti langkah-langkah sederhana untuk menginstal aplikasi Grab mobil di perangkat. Next. Cara mendaftar. Pertama, create new account, isi data diri, masukkan informasi pribadi Anda seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email untuk membuat akun Rentalio. Yang kedua, verifikasi identitas. Setelah mendaftar, lakukan verifikasi identitas dengan mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan Rentalio. Ketiga, akun aktif. Setelah verifikasi berhasil, akun Anda akan diaktifkan dan siap digunakan untuk memesan kendaraan. Cara sign-in. Pertama, klik kolom email, masukkan alamat email yang sudah Anda daftarkan sebelumnya. Kedua, kemudian klik kolom password dan masukkan password Anda. Ketiga, selanjutnya klik sign-in. Menambahkan informasi pribadi profil pengguna. Pengguna dapat menambahkan informasi seperti alamat, metode pembayaran, dan preferensi lainnya untuk pengalaman yang lebih personal. Keamanan data. Informasi pribadi pengguna disimpan dengan aman untuk menjamin keamanan dan privasi mereka. Next. Cara recovery password. Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan password atau lupa password, Anda bisa melakukan password recovery dengan cara memasukkan email Anda yang sudah terdaftar di aplikasi Retalio. Kemudian Anda akan menerima balasan email untuk merecovery password Anda. Menyewa kendaraan, pertama pilih kendaraan. Pilih jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Anda seperti mobil, sepeda motor, atau bahkan sepeda untuk perjalanan yang lebih dekat. Menyewa kendaraan, persetujuan peminjaman setelah memilih kendaraan melengkapi proses peminjaman dan tunggu persetujuan dari pemilik kendaraan. 3. Atur waktu dan lokasi. Tentukan jadwal dan lokasi pengambilan. Tentukan jadwal dan lokasi pengambilan kendaraan sesuai dengan rencana perjalanan Anda. Menyewa kendaraan, keempat, spesifikasi kendaraan. Setelah melengkapi proses pengisian data, akan muncul spesifikasi identitas kendaraan yang Anda pesan. Melihat riwayat penyewaan, rincian transaksi,
Lihat rincian setiap transaksi menyewa kendaraan termasuk tanggal, jenis kendaraan, dan biaya. Rating kendaraan, berikan penilaian dan ulasan atas pengalaman Anda dengan kendaraan yang telah disewa untuk membantu pengguna lain memilih kendaraan. Rekomendasi, dapatkan rekomendasi kendaraan berdasarkan riwayat penyewa Anda serta penilaian dari pengguna lain. Pembayaran pertama, metode pembayaran pilih dari berbagai opsi pembayaran yang fleksibel termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Kedua, informasi pembayaran, lakukan konfirmasi pembayaran setelah penyelesaian proses pemesanan kendaraan. Menggunakan fitur GPS. Pertama, tempat asal. Masukkan alamat atau lokasi awal perjalanan untuk menentukan rute kendaraan. Kedua, petunjuk arah. Dapatkan petunjuk arah yang jelas dan akurat untuk mencapai tujuan Anda menggunakan GPS. Ketiga, fitur navigasi. Navigasi perjalanan Anda dengan mudah melalui tampilan peta dan intuitif dan sederhana. Menambahkan driver tambahan. Pertama, syarat driver tambahan. Pastikan memenuhi syarat dan ketentuan untuk menambahkan driver tambahan ke dalam perjanjian sewa kendaraan. Kedua, biaya tambahan. Periksa biaya tambahan dan dikenakan untuk menambah driver tambah untuk persyaratan yang diperlukan. Mengajukan keluhan. Pertama, keluhan terkait kendaraan. Jika mengalami masalah selama perjalanan, ajukan keluhan terkait kondisi kendaraan atau kualitas layanan. Kedua, proses penanganan keluhan akan ditangani oleh tim dukungan pelanggan rental yuk dan akan mendapatkan respon dalam waktu singkat. Penyelesaian penyewa, mencatat kerusakan. Saat mengembalikan kendaraan, catat segala kerusakan atau masalah yang ditemukan, transparansi dan keterbukaan. Pengembalian kendaraan, kembalikan kendaraan sesuai dengan kesepakatan penyewa dan pasti melakukan proses pengembalian dengan lengkap. Kontak dan bantuan. Hubungi dukungan jika memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan pelanggan rental you. Untuk bantuan, kemudian informasi lengkap seputar tata cara penggunaan aplikasi dan penyelesaian masalah di pusat bantuan online. Oke, oke, selanjutnya eh, eh, apa yang dipresentasikan oleh Mbak Ria merupakan desain kami secara overall semuanya, secara komplit dan komprehensif. Sedangkan karena waktu yang singkat, maka kami hanya bisa menyelesaikan beberapa item daripada yang disampaikan oleh Mbak Ria tadi. Adapun saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita membuat program ini, yakni kita menggunakan Flutter sebagai basic framework pemrograman. Kemudian Flutter ini kita integrasikan dengan GitHub. Dari GitHub ini apa yang kita sudah buat di dalam Flutter di VS Code, setelah dirasa ada progres yang berarti, maksudnya kita sudah tes dan sudah tidak ada masalah, maka kita akan push program yang sudah kita tes tadi ke dalam repository di GitHub. Jadi ini GitHub yang sudah kita buat. Jadi dengan adanya GitHub ini memungkinkan untuk bekerja bersama-sama. Jadi dari 3 orang ini ada bagian login, ada yang bagian page, eh, browsing, ada yang bagian. Jadi semua akan diintegrasikan jadi satu di GitHub. Oke, oke. Lanjut aja. Kita akan run programnya. Lupa tadi belum melakukannya.
Kemudian selain GitHub, eh, fasilitas yang kita pakai adalah kita menggunakan Firebase. Jadi kita membuat satu project Firebase di Firebase, Rencar. Dari sini masih launching. Oke. Di sini kita membuat satu Firebase ini fungsinya untuk autentifikasi. Di sini ada fungsi autentifikasi, jadi eh, para pengguna atau user atau penyewa akan senang kalau ada di sini sebentar. Duh, ya, lambat. Oke. Eh, Pengguna akan mendaftarkan email di email pengguna, kemudian akan direcord di dalam sini. Dari email yang sudah didaftarkan akan keluar user ID, UID ini. User ID inilah sebagai eh, verifikator lah bahwa pengguna yang tadi sudah register itu betul-betul terregister di dalam sistem. Oke. Eh, Bentuk dari programnya aplikasinya adalah seperti ini. Ini form untuk login. Kita harus memasukkan email. Kalaupun misalnya kita salah memasukkan email, maka dia akan ada error di sini. Karena di sini memang tidak terdaftar. Ke oh, kurang. Nah, apabila terdaftar di sini, maka kita akan bisa mulai mencari kendaraan yang kita cari. Dari sini, kita apabila terlupa passwordnya, maka kita akan diperlukan mengisi email, kemudian send email. Maka coba ya. Nah, akan ada email yang masuk ke dalam email untuk memverifikasi atau mereset password kita. Kemudian ini untuk register email kita, nama itu. Oke, kita lanjut aja. Kita bersingkat waktu. Eh, salah. Oke. Eh, Setelah kita di sini ada halaman utama yaitu untuk memilih kendaraan. Ada banyak macam kendaraan. Kendaraan ini kita berafiliasi dengan orang-orang yang mungkin kelebihan mobil atau kelebihan rezeki, sehingga dia mau menginvestasikan kendaraannya untuk bekerja sama dengan kita. Sehingga akan ada banyak multi macam-macam kendaraan, dan maka para pengguna kan boleh tinggal memasukkan kendaraan apa yang dia inginkan.
Oke, kemudian kalau setelah selesai misalnya untuk Avanza, maka page untuk pemesanan akan keluar di misalnya 500.000 untuk perharinya. Setelah dia merasa oke, dia perlu melihat spek-speknya seperti ini. Oke, maka dia perlu mengisikan data-data detail dia. Nama, alamat, handphone. Kemudian disimpan. Nah, proses penyimpanan ini akan masuk ke dalam Firebase database kita. Gimana nanti? Oke, sorry. Data-data karena ini dalam bentuk NoSQL, ya, maka datanya akan disimpan dalam bentuk XML. Nah, datanya akan ada seperti ini. Jadi setelah kita simpan, langkah selanjutnya adalah membayar. Kita perlu mengisikan berapa yang kita, apakah sudah lunas atau belum, dan sudah selesai. Oke. Okay. Jadi untuk saat ini sampai sekian eh, pemrogramannya, belum sampai fully apa yang dijelaskan oleh Mbak Ria. Itu plan untuk keseluruhan. Eh, Oke, Mbak Ria, saya kembalikan lagi ke Mbak Ria. Terima kasih Mas Farhan atas penjelasan pemrogramannya. Sekian Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kalau apabila masih ada salah kata atau salah tentang pemahaman kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.